Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sahabat semuanya, mohon bantu like, komen dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada sehari perhitungan amal pada akhirat kelak, hal yang pertama kali bakal dihisap merupakan salat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah yang satu ini. Dalam suatu hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali dihisap, ditanya, dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan salatnya. Bila salatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana salatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan salat hati. Namun di zaman yang sudah modern semacam ini, tampaknya tidak sedikit orang yang sudah mulai memandang remeh salat, atau bahkan hanya karena suatu argumen yang sepele saja, seorang dapat dengan mudah meninggalkan salat. Bahkan kini tidak sedikit orang yang menganggap bahwa salat itu hanya sebagai rutinitas ibadah semata. Ada juga seseorang yang melaksanakan salat karena terpaksa dan lain sebagainya. Hal-hal semacam inilah penyebab seseorang yang rajin salat namun masuk neraka. Karena dalam melaksanakan ibadah tersebut, mereka tidak dengan tulus ikhlas mengerjakannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini ada beberapa golongan orang yang rajin sholat namun masuk neraka. Yang pertama, salat namun suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka salat dan ibadahnya akan sia-sia semata, karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amalnya. Dan jika ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang pendusta. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah, mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta, karena itu dapat mencelakakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, salat namun minum minuman keras. Hal ini tidak jarang kita jumpai di kalangan masyarakat. Tidak sedikit sekali orang yang memperbuat salat namun suka meminum minuman keras. Inilah akibatnya jika menganggap salat hanya sebagai suatu rutinitas semata, sehingga dalam melaksanakannya tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Minuman keras merupakan segala jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Tidak sedikit orang yang salat belum tentu dapat terhindar dari minuman keras atau khamr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berkata bahwa setiap minuman keras itu merupakan induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang setiap muslim untuk mendekati khamr, apalagi meminumnya, baik sedikit atau tidak sedikit. Khamr merupakan barang haram yang tidak boleh diminum oleh orang yang beragama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras atau khamr. Untuk itu, sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk menghindari khamr dan menjauhinya, dan segeralah bertobat jika pernah meminumnya. Karena meskipun sholatnya rajin, tapi jika suka meminum khamr, maka neraka akan menjadi tempat kembalinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa minum khamar, tentu Allah memberi minum kepadanya dari air panas neraka jahanam. Ketiga, syalat namun percaya dukun. Orang yang syalat namun ia percaya dengan dukun atau tukang ramal merupakan salah satu orang yang dapat dikatakan syalat namun ia masuk neraka. Seperti yang kita ketahui, dukun merupakan orang yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Dalam hadits riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun, maka syalatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu,
Percaya dengan dukun merupakan termasuk dalam kategori dosa besar, karena hanya Allah sajalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada dukun juga dapat dikategorikan sebagai tindakan musyrik, karena dukun itu merupakan orang yang bersekutu dengan bangsa jin, dan jika kita mempercayainya, maka kita akan terkena dosa syirik. Untuk itu, jika ada orang yang syalat namun mempercayai dukun, benda pusaka dan sejenisnya, maka ia akan terancam dosa yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia sudah ingkar kepada apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi. Keempat, salat tapi suka menggunjing kejelekan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kita tidak pula memberi makan orang miskin. Dan merupakan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kita kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 42-10. Dalam ayat di atas, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan keburukan orang lain. Orang yang mendirikan salat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakar. Allah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah berburuk sangka, karena sebagian dari berburuk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kelima, salat namun mengabaikan anak yatim pun. Orang-orang yang syalat namun mengabaikan anak yatim merupakan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran Surah Al-Ma'un. Maka orang yang salat namun tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama, merupakan termasuk dalam orang-orang yang celaka. Sehingga sekalipun ia ahli ibadah, maka ia juga dapat masuk neraka ia menyiakan anak yatim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hikmah yang bisa kita ambil dari penjelasan tersebut adalah, siapapun orangnya yang salat, tetapi masih melakukan hal yang disebutkan tadi, niscaya akan masuk neraka. Apalagi orang yang enggan atau tidak mau mengerjakan salat. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan orang-orang yang selalu mendirikan salat. Jangan pernah tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari semuanya kita bertaubat. Wallahu alam bisyawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.